Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu enggak butuh wasilah. Malah marah-marah dia tuh. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum akokir ya? Terus, nah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus, Musa sehingga fungsi herbal ngono iku sapa ge jenengan. Lah ya aku gawe fungsine ngono kae ngombe kok ora gelem. Sing gawe ku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nek kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak berkelon lego ya pangeran. Mangsamu sapa? Di kula terangno nggih cara madzhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wes pokoke banyu iku nyucekno dadi ora iso napa? Najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah. 2 kolah niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa? 1 meter niku pun 2 napa? Kula. Niku nak cari Imam Syafi'i jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis, nggih. Tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak napa? Tidak najis. Terus ila mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar itu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam itu dihukumin apa? Najis. Tapi wis macam-macam malah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nak jinan api latihan ijtihad, nggak menyesatkan ya rapopo, sementing ini latihan. Jadi di Medina, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gede ini sumur nggak sepiro. Nabi itu wudhu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini. Dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi yang namanya air itu menyucikan. Tidak pernah bisa kena najisnya. Alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sama rasa bociro-ciro no. Alhamdulillah hati saya ngono. Ya paham ya. Mana nak sampean ditangleti. Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM. Itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tertanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, Gus. Nah, itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara kok istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis ya. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab, rausul makul tohir. Kotoran hewan suci itu suci, masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada madhabnya itu. Jadi kotoran ini wedhus iku ono lama sing darah suci, tapi nek kotorane rohen gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati. Pokoknya Nabi ngendikan begitu, gitu. Ya sudah orang terus
Ya sudah begitu. Paham gitu. Terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahuro. Sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu dua dalam madzhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Ya, air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah satu. Ini kalau sampai coba ada apa-apa, api. Makanya kalau ada boto, coroknya apa mus? Boto ya? Boto bangunan apa? Boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipe buahan pletong itu kan ya. Terus dipakai boto. Campur-campur, diulet-ulet. Terus jadi apa? Foto. Cara madzhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara madzhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Rohin mau sholat dibakar, sholat suci gitu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga kalanya disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Hanya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar itu berarti cara madzhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena banyak dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi lihat dibakar. Tapi yang ngeri ya. Ya, pensaman ngerti madzhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Ya, fikih ini yang kita alami apa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh ada sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma utahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang bener aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo riba. Nah itu ya itulah istihad ya. Istihad itu ya. Istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip gitu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Wah, nak cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya pas PDAM ngoten niku, enggak ambu tae terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kula sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kan. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama ima antahuro. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat ge. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham nggih Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya.
dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya faul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tohur itu kan wazannya faulan. Tohuran berarti wazannya faulan. Faulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih. Kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tohir suci, kalau tohur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya ada mustakmal, ya, ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama nanut di soalnya kalau cerita sama nak kedesek nganggo sing gampang mawon. Jadi gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan faulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak ghafir nyepuro ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim. Kalau zalim banget zalime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget gobloke. Berarti kalau tohuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh kan. Ketangin hotel nggak ada kan. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat temus. Nyiprat kena baju di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah ya suci guys. Takoi pangeran, takok gue bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Pak, nah takoki. Lah kowe muni kowe kok takoki malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu. Kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Dina nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh. Takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil. Tinggal mire. Sing ngono tok. Nalkin meneh. Ya dia soe nak takoki malaikat marobuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggalin. Ya orang ditakoki wong dene orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah terakhir beliau rodok modern. Ngenteni ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi jadi tiru kan ngomong takoki malaikat ngentasi Gus Pak. Aku teko tutuki mawon Gusti. Sewan. Yakin mugorokin ngomong ngoten kok ngomong bukan nangkir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standarnya bukan nangkir nuduki iku. Biasa wae. Biasa nuduki tak kan apa. Nah itu mungkin bagian guyone wali ku jek mungkin. Kadang orang tuh engkar ndak bisa. Itu tadi piye wae resmi teksnya Allah tuh yaumana tu'kullu unasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus syafi'iyah, terus Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarul malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan madhab. Karena ada pepatah ad-nasu ala dini muluki. Manusia itu ngikuti tradisi ketuanya. Lagi coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter, mbok ora, nggak Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaih kan gitu. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi, makanya dipanggil itu ketuanya. Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas, misalnya rapati bener, penting ini gue ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu, kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung kan? Ketua sopo nyebut ketua partai, ketua partai dia celok pangeran Melayu, wah ngadepi pangeran meriang tetap.
Paham gitu. Jadi nanti sampai itu ditanya itu lewat nopo. Lewat nopo ketua. Terus ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikutin ndak. Nah, ada yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum asunnan. Kalau saya masih hidup, berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunat. Buktinya di Quran ada sunnatallahil latif sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang apa? Benar. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunnan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek, langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Terus Nabi mulai menangis, tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus Pak aku sufkon ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat, ahdatsu itu apa? Ada yang itu bid'ah gitu, macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat es kesel kok malah muni 6 itu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal ada detail sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Ruhin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Nah, buatan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat. Wal khayla wal bihola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik unta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, litas tahu ala zuhuri, summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu mukrim. Artinya ketika kita naik unta zaman dulu dan tagnya memang unta, itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai unta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu gitu. Wah, aku numpakku ora unta kok, dadi ora usah maca subhanalladzi wa sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake unta. Ya ngajak goblok bareng to, mosok umat sepuh kanthi begitu itu. Makanya sensitif, bakas bid'ah Anda itu sensitif. Tidak usah dibahas, biasa saja. Nek senara cocok ya diam aja. Sudah, senara cocok kalau sampai ngelakoni, tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal orang Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi, jangan puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh. Karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran. Jangan 1 bulan sekali saja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali, sapa layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari. 3 hari saja khatam sekali.
Iqra'hu fi salasin kata Nabi. Ya Rasulullah saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan karena semaan itu kan 1 hari khatam. Paham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan karena semaan itu 1 hari apa? Lewat telepon pertama lewat santri saya terus lama-lama lewat telepon. Terus saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah lakukan saja. Anda sering nggak khataman tiap 3 hari? Nggak pernah, setahun aja tidak mesti. Nah iya kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu udah setuju. Nggak apa-apa, kamu anti semaan nggak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap hari, tiap 3 hari khatam. Menang deh. Lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Enggak juga kan mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Nah itu enggak fairnya di situ. Makanya biasa mawon, cuman semaan apal Quran semaan. Nah apal Quran ya wiridan, malah lucu tuh apal Quran kok semaan. Ya sing ngono ae apal ya nyemak ren, kok kesel dimulai. Jadi bang nyemak sampai geremeng. Bariku mangan entek akeh ora lucu. Wong nyemak yo do kurang ajar. Jajal kok nyemak ki delok ngarep mbek guri tok. Agar kebar ya wis. Aku seru kelakuane wong nyemak. Kan dene ra apal kan ya. Biasane nyegat guri to. Wong agar gurine kembar pojok ya. Wis. Wong agar gurine pojok kembar. Ya sing semaan akhire pinter sing maca kembar gurine. Paham gitu terus mau gitu tohuron gitu tak latih memahami Quran secara luwes. Quran bagaimanapun bilisanin arabiyim mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur seperti ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa mustaqma. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada mustaqmal. Itu masalah-masalah ijtihadiyah. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar, mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi ya mungkin benar itu. Wa anzalna minas sama ima antahura. Mutahhiran tegese banyu iku sing nyucekno. Linuhiya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran yo, aku nak nguripno bumi iku yo nganggo lantaran banyu. Jadi aja mbok soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh serepet. Wong Qur'ane pangeran dhewe istilahna aku nak nguripno bumi lewat lantaran banyu. Ya rasa mbok jero-jerokno. Pangeran kok butuh lantaran. Asal lantaran lah yo iso, tapi nek Allah nganggo lantaran yo oleh yo aja terus Allah kok nganggo wasilah. Wah yo malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Quran diwaca ora usah dipikir, mpun wonten iman wonten mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuhiya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu. Baldatan yang negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Ngomong pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya itu. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi nggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Akokir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-akokir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia tuh. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum akokir? Terus, nah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus, saya Musa, sehingga fungsi herbal ngono sapa ge jenengan. Lah yo aku gawe fungsine ngono kowe ngombe kok ora gelem, sing gawe ku ya aku.
Jadi sing gawe bodrek ku nak kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak berkelon lego ya pangeran. Mangsamu sapa? Omane bojone ayo kan. Sing wis pangeran ora usah aku isin gengsi, ora usah ngono. Lha muni elek dibanding bojone ning swarga, nang ning donya ya ayu, nguruhin ya diselera kok udarane. Paham gitu, terus itu masalah yang nggak akan selesai la yaumil kiamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa, kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, kira usah nganggu ali-ali, kira usah nganggu ake, tapi sing seneng dagangan, ya nganggu. Orang usah jimat-jimatan, ya niati, booming, ngoten mawon niati tak. Wah, udah akeh larang, sedurunge rame-rame akeh. Barang akeh kerame terus buatan kulon gue. Wah, darani murah repot. Nggih, kula mboten sombong. Dulu akehnya bapak itu zaman Bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akeh booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah camah cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu karena dikira yang produk ya yang asal itu yang itu. Paham gitu tuh sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air mustamal. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbaini azofiri, sampai keluar dari bawah kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Nggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau udah normal ya ikut mazhab yang lain kan gampang. Gitu aja kok repot tuh. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ tuh harus banyak pilihan. HP kartune loro mosok madzhab musito. Gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhyabi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan. Padahal Allah tidak butuh perantaraan, tapi yang anti ya gak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Pokoknya sudah pakai 2 kartu apa susahnya tuh. Ya gak apa-apa, asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi, memang ada apa? Ada ilmunya. Linuh ya bihi baldatam maita. Wanus qiyahu. Lan nyirami ingsun yastawi podo baldatam maita bitakhfifi lan takhfif maita, maksudnya buatan mayita tapi napa maita. Yastawi podo fi ing dalam dawa maita napa al-mudzakkar muannas lan muannas. Zakarahu mudzakarna sapa wa ta'ala ing dawa maitan bi tibaril makani kelawan diitung tempat. Maksudnya maitan. Wanus kiyahu meniku masalah nahwu. Lan nyiramno ingsun hu ing banyu ilma ategese banyu mimma sing perkara kholakna kang wis gawe ingsun. Ingsun gawe siraman an aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaranan sapi wa namanan wedhus wa nasi lan pira-pira manusa kasiron kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewane. Engko nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan.
Tapi nek delok diakal be ora ya be manusa, tapi nek didelok manusa be kewan niku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa iku kesunatane gawa kewan. Lho nggih tenan mboten guyon sampean delok kabeh kitab fikih nek salat istisqa kesunatane iku wong kon gawa apa? Kewan. Tapi aja kethek lho ya. Contone ngono iku ya kaya wedhus sapi, ngotos koyo kethek ula bulus wah malaikate bingung. Maksudnya kewan tapi aja bulus kethek ula. Mulane teng daerah mriku, teng daerah sarang nate kekeringan. Barang kekeringan tiang salat istiqo ono sing go sapi, go wedhus. Delalah bersalat istiqo iku udan. Tapi kula seneng begini, pas udan kiai ini ngendikan itu. Kowe aja GR nak udane krana ku, ya krana sapi mek wedhus iki. Mergo ora duwe dosa, ya mergo ora duwe dosa. Lah ya itu agama. Agama itu kita ta'abudi. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Temriki ngoten mboten. Do nuntun wedhus ora? Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan go kewan kan? Ya, tapi ya soal kewan kok iso bayangno. Wah, lah nang pasar ngasem mbok gowo mulai ular kobra macam-macam malah repot. Nah ini menunjukkan gitu, karena manusia itu akeh dosane. Mulane jempen teng ora mahsar iku manusa ora kepengin apa kewan ora kepengin dadi manusa, tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turoba. Mesti kuntu turoba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turoban. Kamu sekarang cukup jadi turab. Intine manusa suben teng ora mahsar bayangno koyo kewan sing akhir hayate mau didadekno napa lemah. Kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apa kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa an'aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa andanya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.